Shalom, selamat pagi. Hari ini saya memberikan renungan dengan tema bukti iman, yang kita ambil dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata. Kadang ada yang bertanya, iman itu apa, Pak? Iman itu adalah wadah di mana untuk menerima berkat-berkat dan mujizat-mujizat Tuhan. Jadi mujizat-mujizat Tuhan itu tidak pernah kita lihat dengan mata dan juga tidak pernah kita pikirkan atau kita renungkan di dalam hati. Itu yang selalu disediakan oleh Tuhan Yesus. Itu namanya mujizat. Jadi iman itu setiap orang mempunyai iman. Cuma di firman Tuhan dikatakan, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, itu sudah dapat memindahkan gunung. Luar biasa. Biji sesawi itu kecil sekali. Lihatnya aja juga pakai kaca pembesar. Nah, terkadang kita semua ini kalau ditanya memang percaya sama Tuhan, baru punya iman. Tapi begitu kita ada masalah yang bertubi-tubi, masalah yang berat, terkadang kita di perjalanan sudah goyang, udah mencari yang lain, sudah beralih yang lain juga, tidak bisa fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri menghendaki apa yang kita imani dibenarkan Tuhan, asal mempercayai dengan segenap hati. Itu bisa kita baca di Roma 1 ayat yang ke-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai iman. Saya beri contoh begini, saudara. Mungkin saudara saya pernah naik taksi atau mungkin angkot atau angkutan yang lain. Kalau kita naik, apakah kita pernah berkata, Pak, apakah ini nyampe ke rumah saya? Saudara dan saya gak pernah tanya. Duduk, pasti nyampe. Ya kan? Nah, itu adalah suatu iman. Belum pernah kita lihat. Ya. Tapi tahu-tahu nyampe. Itu. Nah, kita beriman kepada Tuhan itu adalah sesuatu hal yang belum kita terima, tapi kita sudah terima. Nah, ada yang bertanya, ya gimana ya Pak ya? Kadang-kadang saya merasa bimbang. Kadang-kadang saya juga tidak tahu Pak. Oleh karena itu, saya beri contoh begini. Iman itu ya, kita pejamkan mata sebentar saja. Pejamkan mata sebentar ya. Kita merenung itu artinya membayangkan. Kita bayangkan di depan rumah kita ada pohon jeruk nipis yang buahnya banyak sekali. Ya, buahnya banyak sekali. Buahnya sudah menguning, ya, jeruk nipis kuning sekali. Yang airnya sudah banyak banget. Kita ambil satu. Nah, kita ambil satu,
Kita ambil pisau, kita belah. Ya, kita belah. Setelah kita belah, kita ambil, kita peras di mulut kita. Ayo. Rasanya asem banget. Nah, inilah yang dinamakan kita belum menerima, tapi sudah menerima. Seolah-olah itu sudah menerima. Itulah iman yang sejati. Tadi kita jeruknya nggak ada, tapi rasanya asam banget di mulut. Nah, inilah yang dimaksud dengan Tuhan. Jadi seolah-olah kita sudah menerima. Iman itu sudah menerima. Kita berdoa, Tuhan saya mau ini, mau itu. Kita sudah menerimanya. Itu. Nah, Tuhan maunya seperti itu. Tapi coba kita lihat. Manusia kalau ada sesuatu hal, ya, anak sakit, siapa yang kalian hubungi dulu? Mungkin dokter, teman, dan yang lain. Tapi kenapa tidak mau telepon sama Tuhan? Tanya sama Tuhan dulu. Pada Tuhan itu ada dokter di atas segala dokter. Mestinya tanya dong. Tanya, Tuhan, anak saya begini, sakit, penyakit, pekerjaan, apapun, sekolah. Kita harus tanya pada Tuhan, tolong Tuhan. Kita beriman bahwa Tuhan pasti menolong. Doamu pasti didengar. Gak ada doa yang tidak didengar Tuhan dan tidak dijawab. Cuma kita harus tunggu waktunya, bukan waktu kita. Kalau waktu kita, sekarang saya berdoa, sekarang pun jawabannya. Tapi Tuhan punya waktu lain yang lebih baik dari kita, yang tepat dan tidak pernah terlambat. Itulah yang selalu diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Kita ambil contoh saja kalau kita memetik daun segar kita petik. Tidak selangsung sekali itu kering dia. Dia menunggu proses. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Ada mungkin yang sehari langsung mengering. Ada yang 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah, itulah untuk kita ini yang berdoa kepada Tuhan. Jawaban-jawaban itu kita tunggu. Dan Tuhan pasti menjawab. Dia sendiri juga berjanji, mintalah, maka aku akan memberikan. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu, kita tetap beriman kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati saudara dan saya. Amin.